Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Minggu tanggal 22 November tahun 2020, kita melaksanakan ibadah di gereja, namun pada saat ini dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, maka untuk pelaksanaan ibadah untuk warga jemaat sekalian tetap dilaksanakan di rumah. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu dan sidang jemaat sekalian untuk dapat memperhatikan berkaitan dengan kondisi masa pandemi COVID-19 ini, dan kita berdoa bahwa pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu. Dan untuk berita jemaat selanjutnya, bahwa untuk pelayanan ibadah pada Minggu tanggal 29 November minggu depan, yaitu pelaksanaan ibadah dilaksanakan oleh lingkungan Nazaret, dan sebagai pendeta pelayanan adalah Ibu Vikaris Aprilia Gita Priskila, Sarjana Teologia. Dan pada minggu hari ini ibadah dilayani oleh pengurus lingkungan Epata Jemaat GKI Sawabila, dan pendeta pelayanan adalah Ibu Pendeta Patmiyati, Sarjana Teologia. Dan untuk informasi tambahan sebagai berita jemaat kepada seluruh sidang jemaat sekalian, bahwa kepada Bapak Ibu sekalian yang mengingini pelayanan ibadah baik di rumah dan layanan doa, kami persilahkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat dan warga jemaat sekalian untuk bisa menghubungi kepada penetua diakon sesuai dengan keberadaan di lingkungan masing-masing. Demikian berita jemaat kita pada minggu pagi hari ini, dan atas perhatian Bapak Ibu sidang jemaat dan warga jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, dan selamat mengikuti dan melaksanakan ibadah. Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, untuk mengawali ibadah kita pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020, kita angkat pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua.
Kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita sambut votum dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealfaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya puji, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-23. Doa
untuk mengerti tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi daripada segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 204, bait yang pertama sampai yang kedua, Di Dunia yang Penuh Cemar. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga yang pada saat ini duduk diam beribadah di rumah mereka masing-masing, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di hari Minggu, hari Sabat Tuhan Allah, kami berjumpa dengan Tuhan, mendengar setiap perkataan Tuhan yang boleh menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami.
Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau berkuasa bekerja menjamah kami, sehingga apa yang kami dengar sungguh memberkati hidup kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita buka kitab Yeskel 34. Saya ambil dari Yeskel 34 ayat 11 sampai 26 dan ayat 20 sampai 24. Yeskel 34 11 sampai 16 dan 20 sampai 24. Saya baca di dalam nama Tuhan. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabur dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri yang akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. 20. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kejadian kita melihat orang tua tempat aman bagi anak-anak untuk berlindung. Orang tua sebagai orang tua yang seharusnya menjaga anak-anak. Tetapi yang terjadi jemaat kekasih Tuhan, ada banyak kejadian yang dialami oleh anak-anak. Ada yang dibunuh, ada yang dianiaya, bahkan ada seorang ibu yang tega membuang anaknya. Jadi jemaat kekasih Tuhan, setiap orang tua seharusnya tempat untuk berlindung. Tapi justru yang terjadi, kejadian banyak, dia menjadi pemangsa yang buas bagi anaknya.
Dan kita bisa mendengar, melihat dari berbagai tempat kejadian demi kejadian terjadi seperti ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel datang untuk menyampaikan kepada para pemimpin Israel pada zaman itu yang boleh dikatakan melakukan hal yang serupa dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya dengan kejahatan. Tuhan melihat seharusnya pemimpin Israel itu, jemaat kekasih Tuhan, mampu menjadi pemimpin yang melayani, mengayomi, membawa umat Israel menjadi lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang seharusnya menjaga umat Israel memangsa yang dipimpinnya. Mereka yang seharusnya berkorban, tapi kenyataan mereka mengorbankan umat Israel. Mereka memanfaatkan itu semua, jemaat, untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga pada saat ini kita melihat sebagai gembala Israel itu, jemaat kekasih Tuhan, ada banyak yang mereka kerjakan yang tidak sesuai. Mereka, jemaat kekasih Tuhan, tidak serius mengembalakan dombanya, tidak menguatkan yang lemah. Mereka tidak mengobati domba yang sakit. Mereka tidak mencari yang sesat, tidak membawa itu pulang. Mereka menginjak dombanya dengan kekerasan. Dan jemaat kekasih dalam Tuhan, fokus gembala yang jahat itu adalah hanya dirinya yang dia pikirkan. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu perikop ini mengangkat bahwa Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala yang jahat. Melalui apa, jemaat kekasih Tuhan, kita melihat yang dilakukan oleh Tuhan gembala yang baik itu kontras dengan apa yang dilakukan oleh gembala yang jahat. Kita melihat apa yang dilakukan dalam bagian yang kita baca pada saat ini. Dia, jemaat kekasih Tuhan, menggembalakan domba-dombanya dengan baik. Yang hilang dia cari, yang sakit, jemaat kekasih Tuhan, dia balut lukanya, dia obati. Yang lemah dikuatkan. Kemudian, jemaat kekasih Tuhan, Tuhan sebagai gembala yang baik berani mengorbankan dirinya bagi dombanya. Sehingga boleh dikatakan sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh gembala yang jahat. Makanya nubuat ini, jemaat kekasih Tuhan, melalui Yehezkiel disampaikan kepada umat Israel. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan kepada umat Israel, dialah gembala yang baik itu. Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, tidak hanya menyerukan dia seorang gembala yang baik, tetapi dia langsung melakukan karya dan perbuatan bagi domba-dombanya. Kemudian yang kedua, ada janji dari Tuhan di ayat yang ke-24, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Ini adalah janji pemulihan bagi umat Israel, bahwa mereka tidak lagi akan dipimpin oleh gembala-gembala yang jahat, tapi Tuhan akan memimpin umat Israel menjadi gembala yang baik, gembala yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin kita renungkan pada minggu pagi ini. Dan dalam bulan ini adalah bulan keluarga, subtema
keluarga tempat menyemaikan benih-benih iman. Kita tahu jemaat kekasih Tuhan, kita ditempatkan oleh Tuhan ada waktunya menjadi seorang pemimpin. Ada saat. Dan satu tempat yang kecil dan berarti itu adalah keluarga. Kita tahu keluarga, sebuah persekutuan kuat berangkat juga dari keluarga yang kuat. Persekutuan itu berkembang berangkat dari keluarga yang luar biasa dalam Tuhan. Jadi Yesus mengatakan sebuah teladan adalah ketika menjadi seorang pemimpin, biarlah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak memanfaatkan situasi dan kondisi, tidak mengorbankan orang lain. Tapi Yesus mengatakan menjadi pemimpin yang melayani, mengayomi. Dan itu berangkat dari keluarga, tempat utama yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian jemaat, ketika kita diangkat menjadi pemimpin dalam skala yang lebih besar, kita juga dituntut menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Sebagaimana teladan yang disampaikan oleh Yesus, dia mengecam gembala yang jahat. Dia melawan itu. Dan kita pun jemaat kekasih Tuhan, ketika dipercayakan menjadi seorang pemimpin, berjuang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan menjadi contoh dan teladan yang baik. Kemudian yang kedua jemaat kekasih Tuhan, ada waktunya juga dalam kehidupan ini kita dipimpin oleh orang lain. Kita pun jemaat kekasih Tuhan mendukung para pemimpin kita dalam doa agar mereka tetap lurus berjalan di jalan Tuhan. Pada saat ini, pada minggu ini jemaat kekasih Tuhan, kita boleh dikuatkan melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik dalam kondisi sehat, sakit, di tengah status apapun dalam kehidupan kita. Gembala yang baik menjadi model, contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan jemaat akan sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Yeskiel diutus untuk menobatkan ini, bahwa Tuhan melawan gembala-gembala yang jahat. Dan pertolongan Tuhan memampukan kita melakukan apa yang dituntut oleh Tuhan, menjadi gembala terbaik dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati semua jemaatnya mendengar firman Tuhan. Amin. Kita bersama mendengarkan puji-pujian dari lingkungan Efata.
Kita bersama menaikkan doa salat kita. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah bersama mendengar firman Tuhan. Kehidupan kami ini sungguh ditentukan oleh setiap perkataan. Bapa di surga, kami bersama mengangkat doa-doa kami. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Diberkati oleh Tuhan setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah berkat dari Tuhan hadir memberkati hidup mereka. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Biarlah kami yakin bergantung berharap kepada Tuhan, tidak akan sia-sia kehidupan ini. Diberkati oleh Tuhan gereja kami, agar terus bersaksi di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 ini. Injil Tuhan terus kami sebar, kami wartakan dalam karya pelayanan kami. Diberkati oleh Tuhan setiap keluarga Kristen. Biarlah kasih Tuhan mengikat mereka dalam cinta, sehingga setiap keluarga kami menjadi keluarga yang kuat kokoh di dalam Tuhan. Diberkati oleh Tuhan anak-anak kami, tumbuh kembang pendidikan masa depan perjuangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka, tapi yang kami tahu, Tuhan pasti merancangkan yang terbaik bagi masa depan kehidupan anak-anak kami. Sehingga kami sebagai orang tua setia mendoakan mereka, percaya akan kuat kuasa kekuatan doa mengantar anak-anak kami meraih masa depan terbaik di dalam Tuhan. Diberkati pendeta, vikaris, penatua diakon, BPH calon rusuk, BPH jemaat di tempat ini. Kami semua bersama dalam tim pelayanan pagi ini, pengurus lingkungan Efata, mereka yang terlibat dalam perekaman penyiaran, persekutuan ibadah setiap minggunya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati pianis, operator sound system, singer yang terlibat. Tuhan akan memperhitungkan jari juang kami, dan kami yakin yang kami lakukan sungguh menjadi berkat yang menghidupkan, yang memberi janji ya dan amin dalam kehidupan kami. Diberkati bangsa negara kami di tengah beraneka ragam pergumulan. Ada perpecahan, pertikaian di berbagai tempat. Pandemi virus corona terjadi. Kami yakin para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah tetap berhikmat mengandalkan Tuhan. Sehingga kami yakin setiap usaha upaya itu semua datang karena berkat dan pertolongan Tuhan. Berkati ya Tuhan kabupaten kami Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, akan menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Wakil Gubernur 9 Desember yang akan datang. Kami mohon bersama keamanan, kami mohon kelancaran, kedamaian bagi kami di tempat ini. Ketika 9 Desember kami akan memilih dalam doa dan iman pemimpin kami yang takut akan Tuhan. Sebab kami yakin seluruh pemimpin itu datang dari Tuhan. Bapa di surga, jemaat yang sakit, duka cita beban kehidupan ini dikuatkan oleh Tuhan. Sebab kami yakin bersama dengan kekuatan Tuhan kami mampu untuk menghadapi apapun. Bapa di surga, umur panjang, berkat Tuhan, kesetiaan hadir dalam keluarga ketika mereka merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Biarlah Tuhan di tengah masa pandemi ini kami jemaat-Mu menaati setiap anjuran pemerintah. Kami setia mengikuti protokol kesehatan. Bersama-sama kami akan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini.
Pada waktunya kami yakin badai virus corona ini pasti berlalu. Kami yakin dan percaya Tuhan pun menyertai memberkati rencana pelaksanaan vaksin virus corona ini. Biar segala sesuatunya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Boleh Tuhan turut campur tangan di dalamnya memberkati, sehingga segala sesuatunya terlaksana dengan baik. Bapa di surga, sepanjang minggu ini, tugas tanggung jawab usaha pekerjaan kami apapun itu, tempat bagi kami untuk menanti berkat Tuhan. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti mencukupkan kehidupan kami. Bahkan kami boleh berkelimpahan dalam Tuhan. Kami sampaikan ya Tuhan, setiap pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Apapun itu kami yakin, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Berkati seluruh jemaat yang setia mendukung pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Dengan iman setia tulus hati mereka memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkat Tuhan pun tercurah. Kami yakin berkat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami harapkan disediakan oleh Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi, mencintai Tuhan. Kami sampaikan doa permohonan kami pada pagi ini dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang bersama mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian kidung pujian Betapa Hatiku.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu, dua.